gimana orang yang nonton bisa asik gitu kalau dia nggak asik. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Product Management di Logim Academy Batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 6, yaitu User Observation. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh aku, M, Program Manager untuk Logim Academy, bersama mentor kita untuk Product Management, yaitu Halo, aku Talita. Kalau kayak gitu, kita langsung lihat instruksi tugasnya apa. Di tugas chapter 6 ini, peserta diminta untuk milih satu game, terus cari 3 streamer, terus amati video playthrough mereka. Dan video playthrough-nya itu yang ada reaksi-reaksi dari si orangnya gitu, yang kelihatan si muka orangnya setidaknya. Dari situ, analisis berdasarkan framework yang ada di materi, pain dan gain yang menonjol dari situ tuh apa. Sebelum kita masuk ke pembahasan tugasnya, pengen nanya dulu sama Talita, apa sih user observation itu, dan pada saat development game, ini biasanya kapan aja dilakuin? Observe atau memperhatikan user di keadaan di mana dia akan memakai produk itu. Kenapa penting kita harus ngelihat dia menggunakan produk kita atau main gamenya sesuai dengan keadaan alaminya ya. Karena dari situ kita bisa benar dapat data yang paling valid. Misalkan, let's say kita mau ngetes game horror. Biasanya playtestingnya itu benar-benar dikondisikan seperti mereka benar-benar bermain pas lagi di rumahnya gitu. Ya udah ada sofa, ada TV, gitu, atau lampunya mati kayak gitu. Karena kalau misalkan mereka nggak nyaman, bisa jadi mempengaruhi hasil dari observasinya itu. Kalau di game development, kapan aja sih dilakuin? Kalau user observation ini biasanya kita lakuin saat kita tahap research sih sebenarnya. Atau pertama tahap research di awal-awal kita sebelum masuk ke development gamenya, kita pengen ngelihat misalkan untuk kompetitor kita kayak gimana, ya kita ngelakuin user observation-nya. Tapi selain di luar research phase ini juga biasanya kita harus ngelakuin juga di tahap-tahap selama development saat playtesting lah. Jadi setiap playtesting kan biasanya baiknya direkam ya. Jadi di situ juga kita bisa mengobserv user secara langsung gitu. Lebih bagus sih langsung ya, tapi kalau nggak bisa misalkan remote, kebetulan karena sekarang misalkan lagi corona gitu ya, jadi kita nggak bisa ketemu langsung ya, remote pun bisa, jadi direkam pun bisa. Sip, nah kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke pembahasan tugas. Tugas dari Friansah, dia memilih game Endless Runner ya, ini tuh Into the Dead 2, Zombie Survival. Pertama-tama dia memasukkan dulu deskripsi gamenya ini apa, terus dia bahas juga estetiknya dulu. Itu habis itu bagusnya lagi di tugas ini adalah dia benar-benar nulisin semua kata-kata atau misalkan kata-kata kunci yang dirasa penting untuk observasi. Misalkan contohnya happy emotions and super lucky style ukulele, atau I'm not sure that the story matters a lot. Dari kalimat ini dia menuliskan user telah mengetahui dan familiar dengan tema game ini, dan user sedikit ragu tentang story yang ada pada game ini. Menunjukkan awalnya waktu user ini pertama kali mendownload, dia ragu bahwa kayaknya gamenya story-nya nggak akan terlalu seru lah kayak gitu. Dan si Friansyah ini juga menunjukkan timestamp-nya. Jadi kata-kata ini tuh diutarakan tuh jam-jam menit-menit keberapa gitu. Nah itu bagus karena menunjukkan kalau ternyata terbukti lah ya Friansyah nonton videonya benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Kalau nggak dia nggak akan bisa naruh timestamp ini kan. Bahkan kadang ekspresi muka juga dituliskan, soalnya itu penting juga. Terus dari Friansyah ini flow-nya dia ngebahas satu streamer dulu, dia analisis dulu pains dan gains-nya, terus dia analisis lagi, dia tulis lagi observasi streamer yang kedua, terus dia analisis lagi pains dan gains-nya, terus baru semua disimpulkan di akhir gitu. Jadi menurutku ini udah benar banget, jadi udah benar flow-nya dari tiap user ini dia ngomong apa, analisis pain dan gains-nya gimana, user kedua gimana, user ketiga gimana, baru diambil kesimpulan dari ketiga-tiganya. Karena tiap streamer tuh berbeda gitu. Dan itu juga penting terhadap hasil akhir dari observasi ini. Bisa lihat di sini juga Friansyah mengikuti instruksi di soal ya, kayak misalkan user sedikit ragu tentang soal pada game ini. Dia menuliskan
pertanyaan-pertanyaan turunan dari observasi ini gitu sih. Biasanya kalau di kejadian nyata yang bertugas untuk menjawab pertanyaan turunan ini itu product manager. Jadi misalkan kita observasi sebuah produk yang mirip dengan produk kita gitu, atau bahkan produk kita. Nah, misalkan apakah game sengaja dibuat penasaran agar user memainkan game ini terlebih dahulu? Nah, harusnya kan product manager yang punya visi atau direction terhadap game ini kan. Misalkan let's say memang di game ini tutorial nggak begitu terlalu banyak karena memang game ini direction adalah tertuju pada user-user yang yang suka trial and error, suka eksperimen untuk trial dan error sehingga memenuhi motivasi discovery-nya. Nah, saat playtest dan observasi ini adalah saat yang tepat untuk kita memvalidasi kita punya hipotesis seperti itu. Dan product manager yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Apakah model kotak amunisi kurang meyakinkan? Nah, itu nanti product manager yang akan biasanya sih ngobrol sama game designer-nya gitu, untuk menentukan decision ke depannya terhadap game design game ini. Kayak gitu sih. Dan pertanyaan-pertanyaan ini atau hasil-hasil observasi ini juga sangat berpengaruh sama tipe user tersebut gitu. Jadi kayak misalkan kita perlu tahu juga ini streamer kan tujuan utamanya untuk menghibur penontonnya gitu. Jadi kalau di sini kan observasi dari Friansyah adalah ketika streamer ini cukup engage dengan story-nya gitu. Tapi kita harus benar-benar lihat lagi atau gali lebih dalam apakah itu benar atau karena streamer ini memang kayak mau nggak mau engage sama story-nya demi membuat konten yang bagus dong gitu kan. Karena nggak mungkin streamer bikin konten terus malah dia sendiri nggak asik gitu dengan gamenya. Gimana orang yang nonton bisa asik gitu kalau dia nggak asik gitu sih. Jadi kita harus look out untuk bias namanya. Improvementnya apa ya? Mungkin bisa dibuat semacam experience journey-nya ya. Kayak dari ketiga user ini, apakah tiga user ini masuk ke kategori user yang beda atau sama tipe, misalkan let's say satu ada streamer yang emang mainin game tipe-tipe seperti ini, kan beda tuh pasti user personanya dengan streamer yang biasanya main gamenya apa, tiba-tiba dia main game ini karena misalkan emang gamenya lagi viral aja gitu kan juga bisa gitu. Dan itu sangat mempengaruhi tentang pengelompokan user-user ini. Mungkin bisa pakai tuh semacam empathy map atau user experience journey lah gitu. Kalau mau lebih advance lagi bisa nambahin tadi ya info tiap streamer ini kayak user personanya kayak gimana sih? Ya, common mistake-nya apa ya ketika melakukan observasi user ini? Kalau yang lain ngerjain tugasnya nggak selengkap Friansyah, dalam arti langsung terjun ke kesimpulan semuanya, tapi nggak ditulis observasi tiap usernya itu seperti apa. Kalau Friansyah kan dia ya user A dulu observasinya apa, user B observasinya apa, yang C user observasinya apa. Kalau yang lain tuh belum dibagi per user itu. Jadi aku nggak bisa ngelihat sebenarnya kesimpulan ini datangnya dari mana sih gitu. Tiba-tiba misalkan ada yang nulis bahwa ini gamenya kayak gini, usernya gini, tapi usernya itu yang mana gitunya sih. Itu terus ini juga common mistake yang tadi juga sih yang kita harus knowledge bahwa ini tuh streamer. Konteksnya ini streamer yang emang tujuannya menghibur gitu. Jadi kita harus hati-hati juga mengidentifikasi adanya bias itu gitu. Apakah benar-benar streamer ini mengatakan sesuatu karena memang sesuatu atau karena tujuannya menghibur gitu. Sebenarnya untuk mengatasi itu ya kita bisa ngelihat dari lebih memanfaatkan ekspresi muka atau kata-kata yang memang keluar tidak sengaja gitu. Misalkan atau observasi objektif seperti dibanding kita menginterpretasikan dari apa yang dia bicarakan, kita melihat lebih dari apa yang dia lakukan gitu. Dia lakukan di gamenya. Misalkan ya mungkin dia ngomongnya A, tapi sebenarnya dia lagi, oh ini gampang ya, oh ini gampang maininnya. Padahal sebenarnya dia, kalau kita bisa lihat layarnya, dia agak kebingungan. Itu sih mungkin salah satu cara untuk
mengatasi bias ini. Oke, kalau tugas yang lainnya nggak ngasih bukti-bukti untuk kesimpulannya ya. Padahal kan memang diarahkan untuk tugas ini kenapa diperlukan tadi kayak kutipan atau katakanlah mungkin idealnya bahkan ada screenshot si streamernya itu sendiri ya. Itu supaya ketika nanti kita mengevaluasi observasi teman-teman, kita bisa memahami proses berpikir si teman-teman ketika sampai kesimpulan itu gitu. Kalau nanti teman-teman benar-benar latihan langsung gitu ya, biasanya kan kalau habis observasi kita juga biasanya sih kita mengalokasikan waktu untuk interview juga kan, kita memvalidasi beberapa hal yang misalkan dari observasi kita dapat user ini pertama kali yang dilakukan setelah login adalah misalkan buka inbox gitu. Nah di interview ini kita nanya lebih lanjut kan, kenapa kayak gitu. Kita harus acknowledge bahwa setiap orang punya bias, dan yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi bias ini. Gitu. Bias yang paling umum adalah confirmation bias gitu. Jadi misalkan kita nanya apa yang kamu ingat dari suatu hal, ntar dia hanya karena dia cuma ingat satu hal, dia jadi si user itu jadi apa ya kayak berpikir seolah-olah itu yang paling penting, padahal nggak sepenuhnya benar gitu sih. Jadi sebenarnya cognitive bias tuh banyak. Mungkin teman-teman nanti bisa cari lebih lanjut di ini ya, cari sendiri lebih lanjut dan masing-masing gimana cara mengatasinya gitu. Tapi paling aman adalah untuk observasi ini, sebenarnya disebutin juga di course-nya adalah cukup ambil hal-hal yang emang objektif, dalam arti user ini membuka inbox pertama kali. Nah, itu lebih baik daripada kita naruh opini di kalimat itu kayak user ini karena FOMO gitu, jadi buka inbox dulu gitu. Itu tuh jangan gitu, karena itu bisa jadi salah betul. Jadi lebih baik stick to the objektif, emang ya objektifnya seperti ini gitu. Object of observation-nya seperti ini, user ini ngebuka inbox, cukup dengan itu. Kenapanya nanti ada cara lain untuk mengetahuinya gitu sih dari aku. Oke, itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 6 yaitu observasi user. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah selesai tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materinya bisa langsung ditanyain di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses Bilo Game Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course Product Management Bilo Game Academy Batch 3. Aku M bersama aku Talita. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah. Dadah.